kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami kembali boleh berada di dalam bait-Mu yang kudus ini Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tapi semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berhimpun di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami penuh kelemahan kekurangan, bahkan kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, saat pagi ini Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Bapa. Ampuni kami Bapa, ampuni kekurangan kami Tuhan, ampuni kelemahan kami Bapa. Kuduskan kami saat ini Tuhan, sucikan segenap kehidupan kami, agar kami layak Tuhan untuk mempersembahkan korban pujian bagi-Mu Bapa, agar setiap pujian ini boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, urapi kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani. Engkau pakai dengan kuasa urapan-Mu Bapa. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya di tempat ini Tuhan, mengurapi kami, melawat kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, yes ya. Puji nama Tuhan ya. Walaupun saat ini kita tidak boleh berjabat tangan atau bergandeng tangan ya Bapak Ibu, tapi kita tetap semangat, kita tetap ya untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Apakah Bapak Ibu bahagia?
yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya beri waktu. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami, khususnya buat istri saya ya. Dimana kalau puluhan tahun yang lalu istri saya pernah kena kanker. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan beri kesembuhan yang sempurna. Luar biasa kasih Tuhan. Kalau saya ingat bulan tahun yang lalu pada saat selesai operasi, banyak orang-orang yang mengatakan, wes seneng no bojomu, biasanya gak suwi. Saya sempat shock waktu itu, saudara. Tapi luar biasa kasih Tuhan. Bahkan karena mau vaksin, karena dia pernah kena CA, jadi diharuskan ada rekom dari rumah sakit, saudara. Akhirnya saya bawa cek ke lab dan bawa ke dokter, dan puji Tuhan semuanya normal, saudara. Luar biasa Tuhan. Sudah 23 tahun yang lalu ya, saudara. Sudah selama 23 tahun Tuhan pelihara dan beri kesehatan yang sempurna. Dan semua seizin Tuhan tanpa direncanakan. Tahu-tahu saya bisa vaksin di Surabaya, saudara. Begitu mau ke dokter, tahu-tahu ada teman saya, nggak tahu gimana, saudara. Mungkin Tuhan yang gerakkan, tahu-tahu saya Minggu mau berangkat, Sabtu dia telepon saya, saudara. Oh iya, kamu belum vaksin? Belum, nggak bisa daftar, saya bilang gitu. Karena umurnya masih kurang, karena daftar online itu harus 60 tahun. Saudara. Oh, saya daftarkan, bisa. Saudara. Oh iya, sudah coba, ternyata bisa, saudara. Dia ada yang daftar. Terus akhirnya istri saya juga didaftarkan, bisa, saudara. Padahal umurnya masih 57. Tapi begitu sampai sana, kok banyak yang umur 57, form pendaftarannya online-nya itu disobek, saudara, sama yang penjaganya. Tapi akhirnya saya, wes, punyamu gak usah dikeluarkan, masukkan aja. Akhirnya pakai punya saya, saudara. Karena saya sudah di ketentuannya itu memenuhi syarat, saudara, kelahiran tahun 62. Akhirnya pakai punya saya, punya istri saya dilihat KTP-nya, oh ini pendamping, ya pendamping boleh karena di atas 50, saudara. Akhirnya kami lolos, bisa vaksin. Semua kemurahan Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ke Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Betapa baiknya Tuhan ya dalam kehidupan kita ya. Tepatnya tadi pagi jam 4:30 ya. Saya itu bangun tidur tiba-tiba sakit perut yang luar biasa. Memang sejak tadi malam saya sudah perut kok nggak enak. Saya jam 9 langsung tidur soalnya besok pelayanan ya. Tapi puji Tuhan, iblis itu selalu yang mengganggu kita ya dalam pelayanan kita. Saya sakit perut ya, Bapak Ibu ya. Tadi jam 4:30 saya sampai jam 5 tadi ya, saya muntah, maaf ya, muntah Ibu ya, sampai lemas saya di kamar mandi sendirian. Ya tidak ada anak-anak yang mendengar ya, tapi puji Tuhan, Tuhan mendengar saya ya. Saya berseru, Tuhan tolong, saya mau pelayanan Tuhan tolong. Kalau saya nggak sembuh seperti ini terus nanti saya nggak bisa pelayanan ya. Tapi puji Tuhan karena dari semangat kita untuk melayani Tuhan sembuhkan saya walaupun
sampai sini saya sempat ke kamar mandi lagi ya, tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Semua karena kita semangat, kita mau melayani Tuhan ya. Di dalam kehidupan kita masih ada kesempatan bagi kita ya, mumpung masih ada kesempatan bagi kita, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita kenaikan pujian lagi. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita ya. Walaupun di sana sini sedang kebingungan, di sana sini sedang sulit ya bagi kita, tetapi bagi anak-anak Tuhan kita tetap ya bersukacita ya. Puji nama Tuhan. bangkit berdiri ya, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
Kita siapkan hati kita, kita siapkan jiwa kita untuk kita menerima sebagian daripada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dapat menguatkan hati kita. Bersama Roh Kudus kita melangkah, bersama Roh Kudus kita dapat berjalan, dan bersama Roh Kudus juga kita dapat menghadapi segala apa yang ada di depan kita pada saat ini. Roh Kudus, ku melangkah bersama Roh Kudus, ku berjalan bersama Roh Kudus.
Shalom. Ya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap kita juga berdoa untuk saudara-saudara yang lain supaya juga bisa hadir, ya. Puji Tuhan. Saya juga kemarin mendapatkan WA ya dari anaknya Bapak David, memberitahu tante mungkin di jemaat ada yang lansia yang mau, ada yang usia 60 tahun ya ke atas, karena di Surabaya di RKZ ada 2 jatah yang kosong ya, yang masih ada untuk 2 lansia. Terus saya langsung begini, waduh, lah untuk kesana itu kan ya juga repot ya, kesana kemari ya ke Surabaya, wah gimana ya gitu. Langsung saya berpikir, oh iya saya mau menghubungi Bapak Eko aja, Pendeta Eko ya, Pendeta Eko itu belum vaksin ya. Lalu saya WA ke dia, Bapak mungkin ini ada 2 jatah di RKZ ya, melalui anaknya Bapak David. Dia katakan ada, mungkin Bapak mau, bisa ya. Oh iya, akhirnya dia dengan jemaatnya, karena istrinya belum 60 tahun gitu ya, jadi langsung ya didaftarkan begitu. Nanti ada informasi kalau deal akan diberitahukan ya. Sebetulnya kita semua ingin cepat-cepat vaksin ya saudara, gitu ya saudara, tapi karena juga belum ada seluruhnya bisa dilayani ya, mari kita tetap bersabar, tetap jaga kesehatan kita, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi terlebih daripada itu, biarlah perlindungan Tuhan ada menyertai kita. Amin ya. Ya amin. Tetap pakai masker gini ya saudara ya. Masker jangan dilepas, jangan diturunkan ya, karena kalau yang tua-tua ini ya, yang gitu toh, waktu kita ngomong gitu, terus yang tua-tua ini nggak fit kan kena gitu loh ya. Jadi yang muda mungkin nggak apa-apa ya nggak apa-apa lah dipakai gitu terus ya, selama masih ada ketentuan untuk kita pakai masker. Jangan diturunkan, jangan dibawa hidung, nanti saudara juga menghirup udara yang nggak steril ya. Jadi kita jaga aja ya. Memang ini katanya new normal, tapi bukan normal yang baru, normal yang aneh kan saudara ya. Mana nggak bisa deket, nggak bisa jabatan, nggak bisa ini. Tapi biarlah kemurahan Tuhan itu terus melindungi kita. Amin ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang hidup kita ini berharga bagi Allah. Hidup kita berharga bagi Allah. Ya, nanti saya akan menunjukkan bagaimana berharganya. Dia katakan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Yesaya 49 ayat yang ke-16. Kita baca bersama yang keras gitu ya. 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini kata-kata Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu mereka jadi budak bangsa Babel, Israel ya. Tapi Tuhan yang memiliki kehidupan umatnya ini, dia tahu pada saat umatnya tertindas, pada saat umatnya harus bekerja dan berusaha dengan susah payah karena ada yang menjajahnya, ada yang memperbudak ya. Seringkali dengan kehidupan kita juga seperti itu. Dunia ini ya seringkali memperbudak kehidupan kita umat Tuhan ya, mau diperbudak, tapi mata Tuhan ini ada selalu bersama kita.
Dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di telapak tangan Tuhan. Ada gambarnya, ya. Coba ditampilkan di telapak tangan Tuhan. Jadi kita ini berharga, saudara. Kalau kita ingat, ya, di telapak tangan Tuhan, engkau mengukir aku di telapak tanganmu. Hari-hariku ada di dalam tanganmu. Itu sangat luar biasa, saudara. Ya, tampilkan aja. Lagi ada gambar lagi, dikatakan di situ juga. Kalau saya bisa katakan, tangan Tuhan itu dari permulaan dia sudah kita ada di dalam tangannya. Ingat ya saudara, waktu pertama kali Allah menciptakan manusia dari apa? Dari debu, dari tanah liat, ya, bukan hanya melalui firman jadilah manusia, jadilah, itu bukan. Yang lain-lain seperti itu, jadilah terang, ya. Dan itu ada, tapi pada saat manusia diciptakan, itu turut campur tangan Allah sendiri, ya. Dengan tangannya dia membentuk, ya. Dia membentuk manusia itu. Setelah itu apa? Tuhan juga menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya yang sudah dibentuk tadi, ya. Nah, ini berarti ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ada campur tangannya Tuhan. Makanya di dalam Yesaya disebutkan, di telapak tanganku, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Melukiskan engkau di telapak tanganku. Berarti setiap kali Tuhan melihat tangannya, dia melihat ada kehidupan kita di situ. Dia melihat ada persoalan yang kita hadapi, dia tahu. Dia sangat tahu, saudara. Ya. Di telapak tangannya berarti pada saat Tuhan melihat, oh ini anakku yang sudah aku jadikan dia. Tapi di sisi lain, dia memiliki persoalan ini, dia sedang bergurumut dalam hal ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Saudara, tolong ya. Ya saudara, saya akan berikan contoh sesuai dengan firman yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit, dia masih 40 hari tinggal bersama murid-muridnya. Kenapa pada saat dia bangkit tidak langsung aja, wah sudah pergi, sudah aku mau berjumpa dengan Bapak ya di surga sana, wah sudah selesai. Enggak ya saudara, dia masih berkumpul dengan murid-muridnya. Kita tahu ya saudara, beberapa peristiwa yang kita sudah dengar, dia berjumpa dengan Thomas. Kalau dia berjumpa dengan Thomas, dia mau apa? Dia mau mengatakan, ayo beriman, ayo jangan hanya percaya pada saat kamu melihat, tetapi berbahagialah bila kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Ini loh Thomas, ini, ayo pegang. Ya, apa yang di dalam hatinya Tuhan tahu, saudara. Jadi Tuhan itu mau memberikan iman, menambahkan, ayo percaya. Kan sudah aku bilang, 3 hari setelah itu aku bangkit.
Ya saudara, kepada Thomas, kepada Petrus. Kepada Petrus saudara apa? Dia menyangkal 3 kali kan, aku gak kenal, aku gak tahu benar, sungguh aku gak kenal dengan dia. Pada saat ditanya dengan seorang budak aja, sudah gemetaran. Tetapi Tuhan masih 40 hari bersama-sama dengan muridnya untuk memulihkan Petrus. Petrus, apa engkau mengasihi aku, Petrus? Ya pasti toh Tuhan, aku mengasihi engkau. Padahal dia, saya percaya dia sudah nangis saudara. Aduh, aku kok bisa menyangkal Yesus ya. Saya bayangkan seperti itu. Tapi pada saat ketemu, Yesus bertemu, dia tidak mengatakan, ayo Petrus, kamu kok seperti itu? Mana janjimu kamu tidak setia? Tidak saudara. Tapi ditanya, kamu mengasihi aku enggak? Iya Tuhan. Sampai 3 kali. 3 kali itu juga pernyataan, 3 kali dia menyangkal Tuhan. Ya, 3 kali ya. Sampai pada saat ketiga, aduh, Petrus begitu susah, sedih. Mungkin dia menangis, mungkin dia, aduh Tuhan, dia ingat akan penyangkalannya 3 kali. Tapi Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak-anak dombaku. Berarti ada tugas yang harus dilakukan oleh Petrus. Ya, masih ada pelayanan yang harus diselesaikan oleh Petrus, saudara. Dan ini luar biasa, saudara. Petrus setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, Petrus dipakai luar biasa. Sekali khotbah berapa jiwa? 3.000. Aduh, 3.000 diselamatkan. 3.000 mengatakan pertobatan, dibaptis. Waduh, itu luar biasa. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Karena juga pelayanan Yesus yang memulihkan Petrus. Nah, saudara, semua ada di telapak tangan. Semua ada. Tapi sayang, si Yudas, dia putus asa, dia sudah tidak berpikir bahwa Tuhan itu setia, Yesus itu setia, walaupun manusia tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak memikirkan itu. Langsung dia gantung diri dan dia mati. Saudara, dalam setiap pergumulan kita manusia, jangan lari, jangan keluar, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia yang memanggil kita, kepada Dia yang sudah membentuk kita, kepada Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Ya, kenapa saudara? Sebab kita ingat, kita dibeli dengan darah yang mahal. Tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mencucurkan darah. Tangan itu juga yang memberikan pemulihan, kasih yang luar biasa. Bukan dengan barang fana. Barang fana itu termasuk emas, perak, kekayaan. Itu fana semua. Bukan dengan barang fana. Kita ini ditebus, bukan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Itulah korban. Coba ada fotonya yang salib, tangan Tuhan di atas kayu salib. Ayo, nah, ya, tangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan korban inilah darah tercurah untuk kita umatnya. Makanya engkau berharga, aku berharga di mata Allah. Bahkan aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu
tetap di dalam ruang apa? Tembok penghalang, kesulitan apa saja ada di dalam tanganku. Jangan kita tinggalkan dia. Dia pada saat dia melihat, oh inilah kehidupan si A saya misalnya. Oh ini dia sedang menghadapi ini, aku akan memberikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan itu pasti, saudara. Ya, buktinya tadi yang saya katakan contoh kepada murid-muridnya itu baik Petrus, baik Thomas, baik kemarin yang saya saksikan saya sampaikan kepada 2 orang Emmaus berjalan menuju Emmaus. Pada saat apa? Mereka baru tahu, oh ini Yesus, ini Allah. Pada saat Yesus diundang, ayo tinggal bersama aku. Pada saat Tuhan memecah-mecahkan roti, pada saat dia bersekutu bersama. Jadi Tuhan memulihkan kalau kita mau bersekutu bersama-sama. Ya, saya akan memberikan poin yang akan saya uraikan di sini. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 21, yaitu tentang Tuhan Yesus siap menolong kita, dan dikatakan apa yang diperlukan, apa yang kau perlukan saat ini kepada murid-muridnya, ya, yaitu kita akan baca di dalam Yohanes 21 tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Pada saat itu murid-muridnya sedang menjala ikan, kembali pada profesi yang lama, menjala ikan tapi tidak pernah mendapatkan. Tetapi Yesus datang dan Yesus bertanya, apa? Mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 5 terus ya sampai 14. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Ayo kita baca bersama. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, di sini di ayat yang kelima disebutkan, ayat yang keenam,
dikatakan di situ, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik segala sesuatu itu ya. Tapi Tuhan di sini tahu, dia bertanya, adakah lauk pauk, adakah makanan, adakah kamu sudah kenyang, sudah makan? Ya, sudah, belum. Tapi pada saat itu dia memerintahkan tebarkan di sebelah kanan, dan murid itu nurut, saudara. Taat itu kunci berkat. Coba misalkan pada saat itu Petrus katakan, sudah semalam-malaman tak tebar ke kanan kiri, ya. Misalkan kalau Petrus menyanggah seperti itu, ya tidak diperbuatkan, ya. Tapi tidak, Petrus nurut. Saya yakin Petrus telinganya dia teringat, ini kok seperti perintah guruku ya. Tak nurut saja. Ya, saya tidak tahu pada saat itu. Karena Petrus belum tahu kan, ya. Dia kebar saja. Kalau mau disanggah bisa, itu hak-haknya Petrus. Dalam setiap hal, saudara, firman disampaikan, kita terima, kita bisa nolak, itu terserah kita. Tetapi berbahagialah apabila firman itu ditebar, disampaikan, kita mengambil terima dalam hati. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Ya, Petrus setelah mendapatkan banyak, lalu setelah banyak murid yang dikasihnya, baru tahu, itu siapa ya? Nah, baru sadar. Setelah ada keberhasilan, baru tahu siapa yang memberikan kemurahan ini siapa. Oh, itu Yesus. Tapi mereka diam saja. Benar? Tuhan sudah mengatakan tebarkan. Pertama dia katakan ada lauk pauk. Dia tebarkan, dilakoni, saudara. Tapi pada saat itu juga Yesus itu sudah ada di pantai dan dia menyediakan. Di situ ada roti, ada makanan, ada ikan. Dia katakan ikan yang ada, yuk join sini sama sini. Kenapa, saudara? Apa yang kita dapat itu Tuhan mau mengajar untuk kita tidak egois. Berkat-berkatku kok, susah payahku kok, enggak, saudara. Mau dibagikan. Bahkan Petrus mengajak teman-temannya, ayo bantu. Hampir koyak ini enggak kuat aku. Dan memberkati banyak orang. Apa yang dibawa oleh murid-murid? Pasti beberapa ikan join bersama. Tuhan mau mengabdi, memberi, tidak dengan tangan kosong. Itu adalah kepada Tuhan. Jerih lelah kita itu enggak sia-sia, saudara. Tidak, sama sekali tidak. Sangat berharga di mata Tuhan. Nah, inilah saya lihat di sini, oh luar biasa. Luar biasa Tuhan. Engkau sangat hebat dalam hidup kami semua manusia. Yang kau panggil, yang sudah kau tebus. Apa pernah kita merasakan Tuhan itu melupakan aku? Aku gak diingat. Pernah? Kalau pernah, mengapa sampai seperti itu? Introspeksi, saudara. Kenapa kalau kita bisa merasakan, kok rasanya Tuhan ini jauh ya? Kalau pernah, kita introspeksi kenapa seperti itu? Tapi Yesus tahu kita tetap di dalam telapak tangannya. Dia melihat, dia melukiskan di telapak tangan kita, inilah kehidupan. Inilah tembok-tembok yang ada pada anakku.
serahkan hidup kita kepadanya. Jangan menjauh, jangan. Tidak ada pertolongan. Ya, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Ya, jadi nilai diri kita itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita miliki, tidak. Nilai diri kita itu adalah siapa yang memiliki hidup kita ini. Siapa sih? Hidup kita yang memiliki adalah Tuhan. Ya, saya baca di situ ada kata-kata bijak seperti ini. Berapa harga sebuah kanvas? Tergantung siapa pelukisnya. Ya, benar ya. Kanvas berapa harganya? Itu tergantung siapa yang melukis. Mahal. Ya. Berapa harga sebuah tanda tangan? Tergantung siapa yang menandatanganinya. Ya. Siapa yang menandatanganinya? Kalau kita sangat penting, perlu ya, pada instansi tertentu perlu tanda tangan misalnya. Nah, itu berharga, siapa yang menandatanganinya. Berapa harga sebuah buku? Tergantung siapa penulisnya. Siapa yang menulis buku itu? Puji Tuhan ya. Lalu berapa harga seorang manusia? Tergantung siapa penciptanya. Penciptanya sekaligus penebusnya, ya. Tuhan sudah menciptakan kita, tapi iblis merusak. Dia menebus kembali dengan darahnya. Sebab itu kita berharga di mata Tuhan. Nah, berharganya di mata Tuhan tidak seperti ini saja, saudara, sudah, tapi dia mau melengkapi. Kan Yesus 40 hari setelah itu dia naik ke surga. Dia mau memberikan Roh Kudusnya. Itu juga untuk kita. Ya, sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ke 13 dan 14. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saat kita percaya, saat kita yakin, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, jaminan. Ada gambarnya Roh Kudus? Coba ya. Roh Kudus ini diberikan, aku akan memberikan penolong. Ya.
ya beberapa itu ya. Nanti kita akan menyanyikan Roh Kudus akan dicurahkan. Memang selalu ada Roh Kudus ya, tapi juga ada waktunya dikatakan 10 hari Pentakosta gitu ya. Ya biasanya kita berdoa. Mari saudara, ya sempatkan waktu untuk kita selalu bersekutu dimanapun saudara berada bersama Roh Kudus. Aku mampu menjalani hidup ini. Aku tidak sendiri. Yesus sudah naik ke surga dan Dia katakan, aku tidak membiarkan kamu seorang diri. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk bersama-sama. Bahkan dikatakan penyertaan yang sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian bersama Roh Kudus. Aku berjalan, aku menghadapi semuanya. Apa yang kita hadapi di dunia ini macam-macam saudara. Tapi bersama Roh Kudus, aku mampu, aku bisa. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang mau menerima Dia, yang berharap kepadanya bersama Roh Kudus. Bersama
Yang bertugas menjadi WL Bapak Chandra, singer Ibu Siti dan Ibu Lili, Aser Ibu Ruth dan Bapak Yosef, kolektor Bapak Teguh, LCD Saudara Alfon, musik Saudara Theo, Kevas dan Yason. Pelayan perjalanan visi Bapak Chandra dan Bapak Adi Wianto. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Samuel Licin. Kita akan berdoa buat para lansia, Ibu Samuel, Ibu Wijayanto, Ibu Tin Marwan, Bapak Mengku, Bapak Akin, Bapak Kuangku, dan Bapak Punjul. Kita juga berdoa buat yang berulang tahun, Saudara Alat tanggal 20 April, Bapak Johnson tanggal 22 April. Pengumuman lain tidak ada. Kita akan ambil ibadah kita sama-sama berdiri. Dan kita saksikan Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dua kali dengan menggunakan dalam doa dan mohon berkat buat kita semua.
syukur kepadamu. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Dari permulaan sampai akhir hidup kami, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Bukan yang lain. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi lansia yang sudah disebutkan satu persatu. Engkau tahu Tuhan, mereka juga ada di dalam telapak tangan-Mu. Terima kasih, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, kesehatan, sehingga mereka boleh mengalami sukacita bersama Tuhan di masa tuanya. Kami juga berdoa bagi saudara Alex, bagi saudara Bapak Charleston yang berulang tahun. Engkau berkati Tuhan, biarlah dengan umur yang masih diberikan, kami tahu bahwa ini masih ada kesempatan untuk kami membalas kasih Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu hendak kembali pulang ke rumah masing-masing. Engkau melihat bahkan mereka yang tidak sempat hadir, Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Tetap berikan kemurahan, kekuatan Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau ada, selalu kami ada di dalam telapak tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai anak-anak-Mu dan kami semuanya. Untuk kami suatu hari boleh berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Selamat pagi, sampai berjumpa.